Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangkas Prasetyo. Di sini saya selaku moderator. Kami di sini ingin mempresentasikan cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini kami mengangkat kasus yaitu cybercrime phishing pada e-banking BCA. Di dalam kelompok kami beranggotakan pertama Adi Purnama, kedua Agung Rizky Wiguna, ketiga Ayu Antika, keempat Desi Setiawati, dan kelima saya sendiri Rangkas Prasetyo. Oke, langsung kita menuju materi. Pertama yaitu penjelasan singkat tentang cybercrime. Cybercrime adalah tindakan melawan hukum untuk kepentingan perorangan atau sebuah organisasi tertentu, memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang teknologi internet yang bertujuan untuk merugikan pihak lain dengan komputer sebagai sarana atau objek dan dalam melakukan cybercrime. Di sini kami akan mengangkat contoh kejahatan di dalam cybercrime yaitu phishing. Pengertian phishing itu sendiri adalah singkatan dari password harvesting phishing, yang artinya adalah tindakan memancing dengan tujuan untuk mengumpulkan password. Phishing yaitu aktivitas seseorang untuk mendapatkan informasi rahasia user dengan cara menggunakan email dan situs web yang menyerupai aslinya atau resmi. Informasi rahasia yang diminta biasanya berupa password, akun atau nomor kartu kredit, SSN, detail pembayaran, dan lain-lain. Kasus cybercrime phishing pada e-banking BCA. Jadi, kronologi kasus cybercrime phishing pada e-banking BCA. Pada tahun 2001, e-banking BCA diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online satunet.com yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro maupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul karena Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis. Seperti contoh, klikbca.com, klikbca.com, klikbac.com, klikcba.com. Itu contoh situs-situs yang hampir mirip dengan situs resmi dari BCA itu tersendiri. Orang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs aspal tersebut karena tampilan yang disajikan berupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs aspal tersebut. Namun, hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keinginan tahunannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com, sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut. Itulah dari kronologi kasus cybercrime yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus e-banking BCA. Selanjutnya
materi akan dijelaskan oleh kawan kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purnama, NPM saya 17421040. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya cyber phishing pada e-banking BCA. Salah satu faktor penyebabnya ini adalah kurangnya pemerintah dalam mensosialisasikan pengertian, pembelajaran, dan pemahaman tentang hukum di dunia cyber. Sehingga banyak orang yang menganggap kegiatan ini adalah kegiatan yang biasa, yang tidak ada hukum yang mengatur di dalamnya. Namun ada dua faktor penyebab terjadinya cyber phishing pada e-banking BCA. Faktor yang pertama adalah faktor teknis, di mana adanya internet yang dapat memperkecil wilayah, menjadi sempit, dunia menjadi sempit. Jaringan satu dengan jaringan yang lain saling terhubung, sehingga dapat memudahkan pelaku dalam melakukan kejahatan. Yang kedua, ini adalah faktor ekonomi sosial. Ya, faktor ekonomi sosial. Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan internet. Perkenalkan, nama saya Ayuantika, NPM 17421043, Prodi Informatika. Baik, di sini saya akan membahas mengenai dampak setelah terjadinya kasus cyber phishing pada e-banking BCA. Penjahat dunia maya menggunakan phishing untuk mencari kredensial seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi pribadi lainnya untuk mendapatkan akses ke akun pribadi atau perusahaan untuk mencari uang, data keuangan, dan informasi rahasia dagang. Dampak setelah terjadinya kasus cyber phishing pada e-banking BCA yang pertama yaitu kerugian finansial. Phishing tidak hanya menyerang Indonesia saja. Pada tahun 2013, serangan phishing menyebabkan kerugian finansial sebesar 5,9 miliar atau setara dengan 80,328 triliun di dunia berdasarkan laporan IMC. Phishing menyebabkan konsekuensi serius terhadap kehilangan data pribadi pengguna, kerugian nama merek perusahaan yang tercemar akibat kasus phishing. Yang kedua, waktu yang hilang. Memulihkan diri dari serangan phishing tidak semudah seperti yang dibayangkan. Memakan waktu dan umumnya tidak nyaman bagi korban. Korban dapat menghabiskan waktu dari beberapa jam hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang ketiga, trauma. Serangan phishing dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan seperti penolakan kehilangan, kepercayaan, frustasi, takut, marah, malu, bahkan depresi. Korban kejahatan cyber seperti pencurian identitas bisa lebih berbahaya bagi korban daripada kejahatan seperti pencurian properti, karena seseorang dapat mengganti properti tapi tidak mungkin untuk mendapatkan identitas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Rizky Wiguna. Di sini saya akan menjelaskan 10 solusi untuk mengatasi cyber phishing. Yang pertama, jangan pernah membalas email yang mencurigakan, apalagi memasukkan sandi pada situs yang mencurigakan atau tidak Anda percayai, serta mengirimkan password dan data pribadi penting Anda melalui email. Situs atau bisnis yang sah umumnya tidak akan meminta informasi melalui email. Yang kedua, jangan mengklik link pada pesan email. Yang ketiga, hanya mengetik data rahasia pada website yang aman. Yang keempat, mengecek akun bank Anda secara reguler dan melaporkan apapun yang mencurigakan kepada bank Anda. Yang kelima, kenali tanda giveaway yang ada dalam email phishing. Yang keenam, menginstal software untuk keamanan internet dan tetap mengupdate antivirus. Yang ketujuh, menginstal patch keamanan. Yang kedelapan, waspada terhadap email dan pesan instan yang tidak diminta. Yang kesembilan, berhati-hati ketika login yang meminta hak administrator, cermati alamat URL-nya yang ada di address bar. Yang ke-10, backup selalu data Anda. Sekian, terima kasih. Desi Setiawati. Di sini saya Desi akan memberikan solusi lain, yaitu tips-tips menjadi nasabah yang pintar dengan melakukan transaksi internet banking secara aman berikut ini. 1. Ketikkan URL bank secara benar. 2. Hindari sembarangan mendownload software. 3. Pilih transaksi dengan PIN token.
4. Jaga informasi rahasia akun bank Anda. 5. Pastikan logout setelah selesai bertransaksi. 6. Hindari memberikan berkas identitas sembarangan. 7. Bersihkan histori internet di perangkat Anda. 8. Hindari transaksi internet banking di warung internet. 9. Selektif dengan informasi perbankan. 10. Hubungi customer service bank jika mengalami suatu hal yang ganjal mengenai akun bank Anda. Dan demikianlah akhir dari presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga di kedepannya dapat berguna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.